Ketika Bapak katakan selamat pagi, maka tangan kalian dihentakkan 3 kali. Pagi, 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 ya. Bapak ulang sekali lagi, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, terima kasih. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Maka yang bertugas hari ini kami undang ke depan untuk bisa membawakan lagu kebangsaan kita dan juga doa pembuka kita untuk kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3, ya. Dari Sabang tanah airku Indonesia. Let's play. Thank you God for today. Now we want to study about it. Baik, terima kasih kepada kami. Silakan dulu. Baik, apa kabar hari ini? Sehat ya? Sehat, Pak. Sebelumnya Bapak absen dulu. Semua hadir? Hadir? Hadir ya? Hadir semua. Baik, terima kasih. Berarti kalian sehat-sehat. Nah, pada hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru dari turunan minggu yang lalu. Ya kan, minggu yang lalu atau minggu-minggu sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang yang namanya coding. Apa itu coding, apa itu informatika, banyak yang kita pelajari. Nah, pada hari ini, kesempatan kali ini kita mau belajar yang baru. Memang mungkin ini sudah sering kamu lakukan, sudah sering kamu pakai, sudah sering kamu gunakan, bahkan ini menjadi senjata andalan kamu. Tapi kadang kamu tidak tahu bahwa yang kamu lakukan itu, yang kamu gunakan itu adalah yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini materi kita yang ada di depan kamu di layar slide itu adalah komunikasi melalui tools KA. Pertanyaannya, siapa yang tahu apa arti KA? Satu orang mungkin? Apa? AI. Dari yang lain mungkin kan dijawab ya kan, KA itu adalah AI. Apa namanya? Kecerdasan kecerdasan artifisial. Jadi begini dia. AI itu yang digunakan dalam bahasa kerennya. Tetapi karena kita orang Indonesia, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka dikatakan AI itu adalah artifisial itu tadi dibuatkan menjadi yang namanya KA, kecerdasan artifisial. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini melalui yang namanya chatbot interaktif. Chatbot interaktif itu artinya ada hubungan timbal balik. Biasanya kalau kita hanya mencari tanpa ada hubungan timbal balik, sama seperti kalian memasukkan kata-kata ke Google. Halo Google, tolong dong putarkan lagu ini atau buka YouTube ini, maka dia langsung terbuka. Kira-kira seperti itu. Hampir mirip lah dia dengan yang namanya ini. Nanti akan kita lihat sejauh mana dia atau ke dalam bagian mana yang namanya chatbot itu tadi. Pernah lihat yang 3 ini? Oke, baik. Ada yang pertama apa namanya? Oke, ada yang namanya Meta. Yang kedua di bawahnya kan? Ini. Lalu yang terakhir ada? Oke, dari anak-anak kami siapa yang pernah menggunakan ini? Oh, rata-rata ya, dan semua sudah pernah menggunakan. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa kira-kira? Dari sebelah sana, apa? Belajar. Apa belajarannya kira-kira? Pernah belajar IPA atau informatika? Cari di situ kan, ya matematika paling sering ini ya. Nggak tahu dia langsung dipoto, langsung dikasihkan. Apa jawabannya? Kira-kira seperti itu ya. Nah, akan kita bahas namanya chatbot ini tadi. Bagaimana cara menggunakannya supaya kita itu lebih bisa memanfaatkannya dengan baik. Bapak ambil ilustrasi begini. Ya, mengatakan begini. Bingung cari solusinya. Apa ya solusinya? Di dalam pikirannya dia mau ke pantai, ya kan? Setelah itu ditengoknya agak merenung wajahnya. Kenapa kira-kira merenung dia? Gak ada uangnya, jauh kali kemana liburan ini ya? Dekat sih, jauh sih mau ke pantai, tapi kemana ya? Aku mau tanya siapa ya? Kira-kira. Kalau aku tanya nanti kawanku, ku telepon gak diangkat, marah aku.
ya kan? Kalau belum lagi bertanya di sana ada lembur enaknya di sana liburan, uangku cuma 20.000. Datang nggak datang sampai di sana ternyata tidak enak, kira-kira seperti itu. Nah, untuk mencarinya ini kita biasa menggunakan siapa? Kita cari dulu yang lebih terpercaya. Kita cari dulu siapa yang bisa memberikan solusi yang lebih baik. Apa namanya? Kita lihat. Ada di sini masalahnya. Jika kita memiliki masalah yang kompleks, misalnya merencanakan jadwal liburan dengan anggaran terbatas, apakah cukup dengan sekali bertanya pada chatbot? Pada manusia pun kita seringkali bertanyakan, ada tu dia tadi bilang, tu tahu sekali, ada harga dia. Jadi kita mikir sekali lagi, kita tanya lagi siapa yang lain, ya kan? Pernah nggak kau kesini? Pernah. Berapa harganya? Mahal nggak kira-kira? Supaya lebih kompleks, mari kita tanya siapa namanya si chatbot. Kemudian, mengapa chatbot bisa memberikan jawaban yang salah jika pertanyaan yang tidak jelas? Manusia aja ditanya tidak jelas, maka jawabannya bisa salah. Apalagi kalau yang namanya si chatbot, kira-kira seperti itu. Baik. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah peserta didik menggunakan chatbot sederhana sebagai alat interaktif. Jadi chatbot itu digunakan oleh kalian para peserta didik supaya bisa digunakan menjadi yang namanya alat interaktif. Kemudian apa saja kegiatan kita hari ini? Juga ada namanya rancangan kegiatan. Yaitu apa? Diskusi, demonstrasi, baru praktik berbasis masalah, presentasi hasil solusi dan evaluasi. Kita lanjut berikutnya. Nah, penilaiannya ada 3 yang di sini Bapak ambil. Yang pertama namanya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, sebelum masuk ke sana, Bapak mau kalian ajak dulu untuk ice breaking supaya kalian lebih fokus, lebih bisa menerima pembelajaran hari ini. Kalau kata-kata hari ini begini katanya. Mari berikan warna dalam hidupmu sesuai dengan warna yang kamu sukai, karena hidupmu penuh dengan warna. Tepuk tangan dulu untuk kita sekali. Baik, supaya lebih paham kita masuk ke yang tadi. Baik, di sini coba kalian kan masing-masing di depan komputer kalian kan ada kan? Udah masuk ke dalam, udah tersambung baik ke internet. Kalau belum tersambung silakan disambungkan sekarang. Coba dulu ikuti perintahnya yang seperti ini tadi. Pilih salah satu chatbot berikut. Setelah kamu pilih, maka bagaimana cara merencanakan perjalanan ke studi ke 3 kota dalam 1 hari dengan jadwal yang optimal? Coba tanyakan ke AI yang kemana yang kamu suka dari chatbot ini tadi, baik itu Gemini, baik itu Meta maupun ChatGPT. Sesuai dengan perintahnya, bagaimana cara merencanakan perjalanan studi ke 3 kota dalam 1 hari dengan jadwal yang optimal? Silakan cari di yang mana kamu suka. Oke, silakan masukkan dengan kata-kata atau promptnya sendiri. Maka apakah kira-kira yang muncul? Sudah muncul? Oke, ini baik. Bisa 1-2 kelompok dari sini atau 1-2 orang supaya menjelaskan apa yang didapat hari ini. Dari kelompok sini mungkin apa yang didapat dari salah satu chatbotnya. Kamu menggunakan apa nak? Menggunakan AI. AI yang mana aku? Apakah itu Meta, Gemini atau Meta? Menggunakan Meta. Apa yang kamu dapat di situ dengan prompt yang seperti ini? Oke, baik. Yang lain ada? Apa Nando? Silakan. Pilih lokasi yang berdekatan, tentukan tujuan studi yang spesifik, buat jadwal yang menentu. Oke, baik. Mungkin sebagian saudara yang dapat ya. Ada yang di Gemini, ada yang di ChatGPT, dan juga ada yang di Meta. Nah, sekarang kalian masing-masing di dalam kelompok yang sudah dibagi sesuai dengan kesepakatan kita bahwasanya kita belajar di dalam kelompok, maka di sini akan Bapak bagikan sesuai dengan yang Bapak pilih ya.
untuk kamu berdiskusi di dalam kelompok. Silakan buatkan di dalam LKPD ini tadi sesuai dengan yang ada pada LKPD. Apa yang diberikan untuk dicari, di situ kamu cari menggunakan, Bapak bagilah di sini menggunakan chatbotnya yang sendiri-sendiri. Kalau di sini tadi menggunakan Meta, baru yang di sebelah sini tadi menggunakan Gemini, baru di sebelah sini tadi menggunakan ChatGPT. Carilah dengan soal yang tadi, yaitu bagaimana cara merencanakan perjalanan ke studi ke 3 kota dalam 1 hari dengan jadwal yang optimal. Silahkan kamu buatkan nanti di LKPDM itu nama kelompokmu beserta juga dengan apa yang diminta sesuai dengan LKPD. Dan tadi kelompok ChatGPT tadi siapa? Bisa yang minggu depan? Ini ChatGPT. Baru yang terakhir ini ini ya. Ini ya. Baik, silakan diskusikan dalam kelompok bagaimana cara kamu mencari atau berinteraksi dengan chatbot yang ada sehingga perjalananmu itu bisa sesuai dengan yang diminta. Bagaimana kamu di dalam 3 kota dalam 1 hari dengan jadwal yang optimal. Silakan laksanakan di LKPD-nya dengan menggunakan chatbot yang ada atau yang sudah dibagikan. Oke? Jika ada merasa kesulitan bisa ditanyakan kepada Bapak di mana merasa sulitnya biar kita jawab atau kita cari solusi bersama. Waktunya berapa lama kira-kira Bapak kasih? Cukup 15? Cukup ya, baik. 15 menit dimulai dari sekarang. Ini mana ada? Sama ChatGPT konsultan. Apa keputusan saya ini bisa jadi masuk sekarang. Kalian ada kesulitan dong? Ada tadi. Sesuai dengan yang tadi. Dicoba aja, dicoba, nggak apa-apa. Kalau salah nggak kembali komputer itu salah. Nggak akan langsung dia apa keluar terus komputer tahu. Kalau merasa jawabannya kurang puas dan ada yang tidak pas dengan yang sesuai dengan latihannya, bisa ditanyakan kembali kepada chatbot tersebut. Apakah itu jawaban yang terbaik atau tidak? Atau bisa juga kamu bandingkan dengan yang lain jawabannya. Apakah sesuai atau tidak? Karena itu pembandingnya, makanya dikatakan adalah interaktif. Bisa berinteraksi dengan chatbot tersebut. Kita tanya, mana jawaban yang paling baik? Kalau kurang jelas, silakan tanyakan sampai sejelas mungkin. Oke.
Kira-kira seperti itu. Sudah bisa presentasi? Kelompok Gemini gimana? Sudah aman? ChatGPT gimana? Sudah bisa kita tampilkan ke depan? Belum? Aman tapi belum. Semana tuh? Meta gimana Meta? Aman. Oke Bapak tunggu 5 menit lagi ya. Oke baik, kita akan presentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya. Maka kita lihat, kita undi kelompok mana kira-kira yang akan maju duluan. Baik, mari perhatiannya sama Bapak agar kita bisa tahu siapa yang akan mulai duluan. Oke siap? Oke baik, kita mulai, kita klik. Maka nomor juru yang pertama adalah Meta AI. Silakan ke depan Meta AI. Silakan presentasikan kepada kawanmu bagaimana kamu mencari di chatbot Meta AI sehingga kamu mendapatkan informasi dari yang ada di LKPD kamu. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Meta ingin presentasikan hasil dari diskusi kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya bernama Putri. Saya bernama Rika. Saya bernama Reka. Saya bernama Maria. Saya bernama Putri. Di sini teman saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Berdasarkan interaksi standar dari chatbot, tuliskan jadwal perjalanan studi 1 hari yang paling optimal. Lokasi 1 yaitu universitas, durasi kunjungan 1 jam, yaitu jam 8 sampai jam 00.00 sampai jam 9.00. Perkiraan biaya transportasi 8.000. Lokasi 2 pasar, durasi kunjungan 1 jam, perkiraan biaya transportasi 8.000. Lokasi 3 museum, durasi kunjungan 30 menit, perkiraan biaya transportasi 7.000. Total perkiraan biaya transportasi 23.000. Total perkiraan durasi kunjungan untuk perjalanan B menggunakan program C nomor 1. Sekian hasil dari presentasi kami. Baik, kelompok Meta telah menerangkan bagaimana dia mengerjakan LKPD-nya. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan atau pertanyaan? Ada? Tidak ada? Baik, mungkin sudah jelas. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok Meta. Silakan kelompok. Oke, baik, dari situ dikatakan mungkin ada yang tidak jelas sehingga mencari informasinya kurang lengkap atau aplikasinya yang kurang canggih, kemudian juga promnya yang dimasukkan salah sehingga informasinya juga salah. Oke baik, itu dari kelompok Meta. Sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu adalah kita saksikan bersama. ChatGPT, silakan ChatGPT ke depan. Selamat pagi teman-teman. Mari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan nama saya dari Putri Simbolon. Perkenalkan nama saya Dia Kewata. Perkenalkan nama saya Emelda. Perkenalkan nama saya Mayu. Perkenalkan nama saya sebagai Ismail. Baik, saya akan membacakan soalnya. Diskusikan bagaimana Anda
pukul 8 sampai 10.30. Bagian durasi kunjungan pukul 8 sampai 10.30. Catatan perbedaan biaya transportasi 10.000 sampai 20.000. Garis bawah. Lokasi kedua Museum Tekstil Jakarta pukul 11 sampai 13. 19 kunjungan pukul 11 sampai 13. Catatan perkiraan biaya transportasi biaya 10.000 sampai 25.000. Terus? Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Baik. Itu dari kelompok ChatGPT sudah mempresentasikan. Adakah tanggapan dari kelompok lain? Ya, mereka dari biaya yang tempat dikunjungi itu sudah mereka cantumkan. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Tidak. Kalau tidak, silakan tepuk tangan untuk kelompok ChatGPT. Silakan kembali ke tempat. Oke, baik. Yang terakhir, masih tetap kita putar ya. Tangannya Gemini ke depan, ya kan? Kita putar aja ya. Nah, siapakah yang ke depan? Oh, ternyata Gemini. Silakan Gemini ke depan. Silakan tampilkan apa yang sudah kalian diskusikan bersama. Bagi teman-teman, kami dari kelompok Gemini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang membacakan oleh teman kami yaitu Eta. Kualitas masalah, skenario masalah atau tantangan. Anda dan kelompok Anda bertugas merencanakan perjalanan studi yang sangat efisien dan optimal. Perjalanan studi ini harus mencakup kunjungan ke 3 tempat edukasi atau budaya yang berbeda di wilayah terdekat Anda dalam 1 hari penuh, mulai pukul 8 hingga pukul 17. Anggaplah biaya transportasi total tidak melebihi Rp150.000 per orang dan waktu perjalanan harus efisien. Tugas Anda gunakan chatbot sederhana atau misalnya Meta AI, Gemini atau ChatGPT sebagai asisten rencana Anda untuk menyusun jadwal perjalanan yang optimal atau waktu, lokasi, dan perkiraan biaya. Oke, baik, itu dari kelompok Gemini. Ada tanggapan dari kawan-kawan? Tidak ada? Baik, tepuk tangan untuk kelompok Gemini. Silakan kembali ke tempat. Baik. Nah, ternyata dari masing-masing presentasi kalian, baik itu Meta, baik itu ChatGPT, baik itu Gemini, ternyata masing-masing memiliki yang namanya perbedaan. Ya kan? Ada perbedaan dari segi waktu, ada juga dari segi biaya. Kira-kira apa yang membuat itu menjadi ada perbedaannya? Kalau kita masukkan form yang sama, kira-kira seperti itu. Kita mau liburan, terus kita cari tempat yang lebih efisien kemana dulu, berapa biayanya, tapi kenapa hasilnya ada yang berbeda? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan atau apa yang bisa memberikan tanggapan? Kelompok dari Meta, mungkin ada? Kenapa bisa berbeda? Dari kelompok sebelah sini, apa yang membuat itu menjadi berbeda? Kira-kira seperti itu. Dari ChatGPT-nya berbeda dia, ya kan? Ada bermaknanya berbeda dia. Kemudian dari Gemini-nya berbeda, dari Meta AI ini juga berbeda. Apa yang pertama yang membuat berbeda itu? Apa kira-kira? Pertanyaan yang jelas ke dalam prompt atau chat tersebut. Ya, ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Misalnya contoh, buatkan saya. Apa yang dibuatkan nggak tahu. Tapi kalau dikatakan bahwasanya saya adalah pelajar kelas 9 misalnya. Kemudian saya memiliki tugas adalah mengerjakan matematika teorema Pythagoras.
tolong buatkan kepada saya rumus teorema Pitagoras. Nah, nanti akan diterangkan di situ. Daripada kita katakan rumus teorema Pitagoras, nah nanti dia akan menerjemahkan cuma rumus teorema Pitagoras tanpa menerangkan bahwa teorema Pitagoras itu seperti ini. Nah, itu chatbot yang pertama. Baru yang kedua, apalagi kira-kira yang bisa membuat itu menjadi berbeda? Iya, dari chatbot tersebut ada yang lebih canggih. Kenapa? Karena algoritmanya sering ditanyakan ke chatbot tersebut. Kalau ke chatbot tersebut sering ditanyakan, maka otomatis algoritmanya naik, akan direkam. Kalau jarang ditanyakan di chatbotnya, maka jarang akan ditampilkan. Dia hanya sebatas yang dia tahu, tidak akan ada pembandingnya, kira-kira seperti itu. Jadi dua ini saja menunjukkan bahwasanya dari setiap chatbot itu bisa saling berbeda. Sampai sini kira-kira paham aku? Bisa dianggap ya? Misalnya orang yang satu kita tanya, yang mau satu kampung pun dia kadang bisa berbeda informasinya. Betul ya? Hari ini kita tanya misalnya di satu kampung itu ada kejadian misalnya. Kita tanya kejadian itu, apa tadi yang terjadi? Satu mengatakan bahwasanya adalah lembunya mati ditabrak kucing. Padahal terbalik, kucingnya mati ditabrak lembu. Nah, itu agak berbeda dia cara menerjemahkannya, kira-kira seperti itu. Oke, bisa paham sampai sini ya? Oke, baik. Kita lanjut. Nah, sebagai penguatannya, nah di sini katakan apa itu kecerdasan artifisial? Nah, ini udah seringnya kalian lihat ini, udah tahunya kalian ini. Cuma hanya tinggal dipoles dikit saja, maka terjadi seperti ini. Katanya dikatakan adalah kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Untuk apa? Dalam konteks ini, KA memungkinkan mesin untuk belajar memecah masalah dan mengambil keputusan sama seperti yang telah dilakukan tadi. Dan memberikan masalah sama dia ambil keputusannya. Kira-kira seperti itu. Itu untuk yang namanya kecerdasan artifisial. Apa itu chatbot? Nah, chatbot ini adalah sederhananya program berbasis kecerdasan artifisial yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui teks atau suara atau meniru percakapan. Nah, chatbot itu bisa juga seperti Google Assist yang Bapak bilang tadi. Kemanakah kita hari ini? Tinggal kita ucapkan. Ya kan? Kalau di YouTube itu tinggal aja putarkan lagu Tinggal Kenangan, nah, langsung putarkan itu Tinggal Kenangan atau versi siapa langsung tampilkan. Kira-kira seperti itulah dia. Nah, di sini dikatakan ada contohnya misalnya begini, Google Assist tadi. Itu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang udah muncul lagi siapa tadi namanya yang bodoh itu? Si Cici, ya, si Cici. Mantan apa dulu itu, tapi tempo dulu ya. Nah, konsep kuncinya apa? Katanya adalah NLP, Natural Language Processing. Situlah bahasanya diambil sehingga saya kan dulu jadwal kereta, nah inilah yang bahasa tadi. Salah memasukkan bahasa maka salah diartikan oleh komputer. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kelanjutannya ini adalah memahami komunikasi KA-nya, ini adalah penjelasannya, dan itu contoh di dalam chatbotnya. Apa yang mau kamu cari, mulai dari input sampai output, input proses output, harus seperti inilah tahapannya. Kalau tidak seperti ini tahapannya, maka dia akan berbeda hasilnya. Kira-kira seperti itu dia. Misalnya perintah atau pertanyaan yang diberikan kepada chatbot adalah kunci keberhasilan komunikasi. Ini kan misalnya ditanya, hari apa? Katanya, apa yang hari apa? Hari apa? Iya, apanya yang hari apa? Ya kan? Entah hari apa besok. Nah, beda kan? Hari apa? Apanya yang hari apa? Nah, nggak akan nyambung. Kira-kira seperti itu dia. Sama seperti orang berbicara dengan orang peka. Nggak makan kalau iya beruman dia. Agak berbeda kan? Iya kan? Tapi dijawab itu kan? Nah, kira-kira seperti itu. Baru tahapan di mana chatbot atau KA menganalisis input Anda menggunakan NLP, mencari data yang relevan atau merumuskan respon terbaik. Kira-kira gitu. Tadi kan sudah diberikan kan respon terbaik kan? Cari jadwal terbaik, akan diberikan yang terbaik. Itulah prosesnya. Baru artinya apa? Jawaban atau tindakan yang diberikan chatbot sebagai respon terhadap input Anda. Itulah artinya. Apa yang kamu cari itu yang dikeluarkan. Nggak akan pernah kamu cari di situ kucing dikeluarkannya ular. Karena tidak itu masukannya atau inputnya. Kira-kira seperti itu ya. Itu
Itu kalau memahami komunikasinya. Ini input bermaknanya atau efek promptingnya seperti sama dengan tadi yang Bapak sudah katakan, jangan pernah ambigu memberikan informasinya atau perintahnya. Buatkan jadwal perjalanan studi. Studi apa? Studi kasus kah? Studi banding kah? Studi apa? Nah, kalau yang di sana kan buatkan jadwal perjalanan studi ke, langsung dia kan promnya. Yang berikutnya adalah hasil jadwal umum yang tidak sesuai dengan batasan. Nggak ada dikasih batasannya, harus dibatasi toh. Ya kan? Kalau Bapak Ibu gurumu udah pasti kayak gitu, buatkan 10 prom. Nah, dibuatkan 10 prom, karena kan perlu ditampilkan. Kalian juga harus bisa seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Oke? Jadi chatbot adalah sebagai alat interaktif atau yang namanya problem solvingnya. Kemudian ini namanya contoh interaktif korektifnya. Mulai dari total biaya, di situ ada ya. Kemudian prosesnya, nah itu memecahkan tahapan masalahnya. Baru yang terakhir kesimpulan. Di sini dikatakan kesimpulannya. Kesimpulannya, komunikasi efektif dengan kecerdasan artifisial atau KA seperti chatbot bergantung pada kualitas input bermakna yang kita berikan. Itu yang Bapak katakan tadi. Atau ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa kira-kira? Apa? Kalau kita ingin menyelesaikan masalah dengan cepat bisa menggunakan AI. Iya, kalau kita ingin memecahkan masalah dengan cepat, kita bisa menggunakan AI. Iya, chatbot itu tadi bisa kita tanyakan. Segala jenis jawaban pasti ada diberikan yang namanya si chatbot. Kalau dia nggak bisa menjawab pun pasti akan dijawab. Maaf, saya tidak bisa memberikan jawaban. Gak ada yang lain? Kira-kira kesimpulannya? Chatbot dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari seperti membantu pengurusan tugas dan Iya, itu yang paling tepat itu dia tadi ya. Bisa yang namanya membantu kita dalam melakukan yang namanya apa tadi? Program kerja secara efektif. Bisa bekerja secara lebih efisien. Masalah yang kita cari juga lebih cepat teratasi, yang seperti dibilang kawan tadi. Kira-kira seperti itu dia. Baik, itu kesimpulannya untuk yang namanya apa tadi? Chatbot. Oke, sekarang refleksinya dari pembelajaran kita ini. Apa yang bisa kalian dapat pada hari ini? Apa? Jenis-jenis dan tujuan chatbot. Tepuk tangan dulu untuk kawan kalian. Ya, baik, dari sebelah sana apa tujuannya? Apa yang kalian dapatkan pembelajaran hari ini? Nah, kalau di sini jenis-jenis chatbot. Kalau di sana apa? Aneka chatbot gitu. Kalau dari sini apa? Apa? I'm happy today. Really you happy? Okay. Kalau really you happy, kira-kira begitu lagi ya. Baik, mungkin itu yang kita dapatkan ya refleksinya ya. Kita bisa mengenal yang namanya chatbot. Lalu kita juga bisa memberikan perintah yang jelas sehingga chatbot itu bisa kita gunakan dengan baik. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Baru kemudian untuk kita yang di sini, apa yang perlu kita perbaiki dari hari ini? Pembelajaran kita hari ini. Ada masukannya? Apa yang perlu kita pelajari? Karena tahu explaining-nya kurang panjang ya. Kalau tadi warnanya sampai 12 warna, ini bikin Bapak hanya 6 warna. Ya kan? Atau materinya yang terlalu sulit dijabarkan atau diterima? Enggak? Nah, enaknya diterima? Oke, baik, itu untuk pembelajarannya. Mungkin kedepannya kita bisa lebih ceria lagi, lebih bermakna lagi untuk yang namanya pembelajarannya. Sekarang refleksinya untuk Bapak dulu. Kalau kalian disuruh memberikan emoticon, kenapa emoticon? Yang kayak mana tadi? Yang kayak mana tadi emoticon? Ada yang begini kan? Ada ya? Ada yang begini kan? Ada kan? Iya, kalau untuk Bapak hari ini apa yang kalian kasih? Yang begini atau begini? Yang mana? Yang mana? Yang begini? Iya, terima kasih untuk kalau yang begini ya. Kalau yang begini, berarti besok harus Bapak koreksi ke dalam diri Bapak. Tapi untuk kalian juga begini. Baik, tepuk tangan untuk kalian ya. Bisa menerima
untuk kedepannya, jadi pembelajaran kita hari ini karena waktu kita juga terbatas, Bapak anggap cukup untuk kita belajar tentang yang namanya komunikasi KA tadi. Untuk minggu depan kita masih tetap masuk yang namanya pembelajaran kita yaitu coding. Nah, jadi minggu depan atau minggu berikutnya kita akan lebih mendalam lagi membahas tentang yang namanya komunikasi KA tadi. Jadi untuk minggu depan masing-masing anak kami silakan mempersiapkan diri dari buku paket yang sudah ada sehingga nanti kita bisa belajar ke depannya lebih baik lagi. Kira-kira itu, tetap jaga kesehatan, baru jangan ada yang sakit supaya kita bisa bertemu minggu depan. Baik, itu saja dari Bapak. Karena tadi kita awali pembelajaran kita ini menggunakan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Bapak minta satu orang tanpa diunjuk untuk memimpin doa sebelum kita bubar dari kelas ini. Oke, silakan Yuri dan Bro. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kita berikan dalam nama kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sekian pembelajaran kita. Selamat pagi. Terima kasih ya kerjasamanya.